Oke, kita bertemu lagi di tematik ya. Hari ini Miss akan mencoba menjelaskan tentang matematika, tematik, tema 8, tema terakhir, subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Untuk matematikanya, we are going to study about clock ya, about time, okay? But first of all, I would like to tell you there are two types of clock ya. There is this one, analog clock. This one it is called the analog clock ya. In analog clock there are two hands ya. The first one is short hand. Ini jarum pendek, biasanya menunjukkan jamnya. Okay. And this one is the long hand. Biasanya ini menunjukkan menitnya. Okay. And there are also numbers. Angkanya dari 1 sampai 12. Ya, so this is the analog clock ya, atau jam analog. Ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan angka, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, beside analog clock, there is also the other kind of watch. Of clock. This one. It is called the digital clock ya. In digital clock there is no long hand and also short hand, but there are only numbers here ya. Numbers. Okay. This one. Okay. Contoh membaca jam misalnya seperti di gambar ya. Jonas sarapan pukul 6 pagi. Nah, 6 pagi itu bisa ditunjukkan dengan jarum pendek. The short hand points to number 6. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 6. And the long hand is point to number 12. Ya. Jadi ini dibaca pukul 6. Oke. Kalau pakai tanda waktu 12 jam biasanya selalu di belakangnya itu diikuti dengan keterangan waktu. Misalnya ini Jonas sarapan pukul 6 pagi. Nah, ini kalau misalnya jamnya dibacanya dengan tanda waktu 12 jam. Jadi ada keterangan waktunya jam 6 pagi. Nah, seperti yang di sebelahnya. Jonas makan siang pukul 1. Ini artinya pukul 1 siang. Ya, 1 siang karena ini masih menggunakan tanda waktu 12 jam. Jadi kalau tanda waktu 12 jam biasanya setelah angkanya, setelah jamnya itu ada keterangan waktunya. Misalnya pagi, siang, sore atau malam. Kalau ini kan pagi-pagi. Jonas sarapan pukul 6 pagi. Nah, kemudian yang sebelahnya Jonas makan siang pukul 1 siang ya. Nah, gitu ya. Sekali lagi Miss jelaskan, kalau di jam analog jarum pendek menunjukkan jam, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan menit. Ini dibacanya pukul 6. Oke. Contoh yang kedua tadi katanya Jonas makan siang ya, pukul 1. Nah, pukul 1 itu berarti kita taunya dari mana? Jarum pendek menunjuk ke angka 1, sedangkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Maka ini dibacanya pukul 1. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan kalau tadi membaca waktu ya. Membaca waktu itu misalnya tadi dituliskannya dengan huruf ya. Pukul 2 DUA, pukul 3 TIGA gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan keterangan waktunya. Misalnya kalau pagi pukul 6 pagi atau pukul 1 siang seperti itu ya. Nah, untuk menuliskan tanda waktunya seperti di buku ada contohnya ini. Miss juga sudah sertakan di PowerPoint. Kalau ini nih, jarum pendek menunjuk ke angka 3 dan jarum panjang ke angka 12, ini kan dibacanya pukul 3. Nah, untuk cara penulisannya sangat gampang, tinggal tuliskan 03
Oke. Kemudian kalau untuk yang selanjutnya, pukul 8, jarum pendek ke angka 8, jarum panjang ke angka 12. Nah, ditulisnya pukul 08.00, tapi dibacanya tetap pukul 8, bukan pukul 08.00 ya. Dibacanya pukul 8, dituliskannya pukul 08.00 ya. Jadi ada perbedaan cara membaca dan cara menuliskannya. Oke, kita ulang lagi ya. Kalau tadi ada tanda waktu 12 jam. Nah, tanda waktu 12 jam itu misalnya seperti tadi, Jonas makan siang pada pukul 1 siang. Atau misalnya kalau dicontoh di buku, pelajaran sekolah dimulai tepat pukul 7 pagi dan berakhir tepat pukul 11 siang. Nah, jadi kalau misalnya tanda waktu 12 jam, itu biasanya setelah menunjukkan pukulnya ada keterangan waktunya ya. Selain pagi, siang biasanya ada juga sore atau malam ya. Nih, penulisan waktu yang melibatkan keterangan pagi, siang, sore, atau malam disebut sebagai penulisan tanda waktu 12 jam ya. Jadi ada dua cara penulisan waktu, ada penulisan waktu 12 jam, ada juga penulisan waktu 24 jam gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi yang 12 jam sudah mengerti ya, di belakangnya ada keterangan waktunya, pagi, siang, sore, atau malam. Nah, untuk penulisan waktu 24 jam, nah di belakangnya tidak lagi disertakan keterangan waktu pagi, siang, sore, atau malam, tapi ada, jadi si jamnya itu ditunjukkan dengan meneruskan angka setelah jam 12 siang ya. Contohnya misalnya yang pertama ini, pukul 1 siang. Nah, ditulis pukul 13. Kenapa pukul 13? Karena kan setelah jam 1 itu kan setelah jam 12 siang ya. Jadi diteruskan waktunya. Jadi pukul 13. Ya. Kemudian 13 itu kan dari 12, jadi setelah angka 12 kan 13. Begitu ya menghitungnya. Kemudian kalau pukul 3 sore ditulis pukul 15. Nah, kita teruskan misalnya dari sini 12, 13, 14, 15 ya. Makanya disebutnya pukul 15. Kalau pukul 12 malam disebutnya 24. Kita tinggal hitung dari sini. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi disebutnya pukul 24. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya pukul 6 pagi. Ditulis pukul 6 karena masih pagi ya. Tapi kalau sudah petang itu sore. Nah, ditulisnya pukul 18. Kita menghitungnya tadi dari sini. 12, kemudian 13 dan seterusnya. Kalau angka 6 itu menunjukkan pukul 18. Nah, ya. Jadi ini disebutnya tanda waktu 24 jam. Jadi penyebutan waktunya diteruskan dari jam 12 siang, kalau ke jam 1 jadi 13, jam 2 14, 15, seterusnya sampai pukul 12 malam itu ditulisnya pukul 24. Oke, itu menunjukkan tanda waktu 24 jam ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. If there is any question, you can chat me in the Google Classroom or you can text me through my WA number ya. Okay, thank you.